yang sahabat, ta'allamnal imanah qabla an nata'allamal Qur'an. Kami di masa Nabi belajar iman, yakni rukun iman itu dipelajari dulu, baik lewat ucapan Nabi, amalan praktek Nabi, ya. Terus summa ta'allamnal Qur'an, kemudian kami mempelajari Al-Qur'an, yakni ilmunya. Fasdadna bihi imana, karena sudah kenal Allah, yang dipelajari berasal dari Allah. Fasdadna, menjadilah kami bertambah iman dengan Quran ini. Nah, kita sekarang belajar agama justru dari pendapat, dari ujung dari pendapat para ulama, sehingga yang masuk ke hati kita yang kosong adalah pendapat-pendapat yang kadang-kadang pro kontra, pendapat silang. Maka kacaulah pemahaman kita dalam beragama, kacau. Sehingga begitu diajak taraktu fikum amro ini, diajak berdalil Quran hadis, langsung menolak. Loh, ulama dikemanakan ulama? Berarti anti madhab, langsung. Berarti ilmunya, gurunya tidak bersambung, langsung ya. Dari gurunya ke gurunya, dari gurunya ke gurunya deh. Pas deh ya. Padahal yang dimaksud bersambung adalah bersambung kepada Nabi. Karena semua ilmu dari Allah, pintunya Nabi. Ulama warasul anbiya, pewaris Nabi, artinya pewarisi ilmu yang datang dari Allah. Paman akhad bihaddin wafirin, kan? Siapa mengambil bagian ilmu dari syariat, dari yang diwahyukan Allah dari para nabi, dialah yang mengambil warisan dari nabi yang paling banyak. Lah kalau Quran hadis sudah nyambung, justru nyambung, ngambil dari sumber aslinya. Kayak ada yang kena sebenarnya lo terima kedung sendiri, ada salam kan lo terima, karena seolah-olah meninggalkan anti madhab, meninggalkan ulama nih. Padahal menurut Imam Syafi'i sendiri haram hukumnya bagi seseorang yang sudah jelas lafaz hadis, sudah jelas makna dan tujuan maksudnya, masih mencari pendapat deh. Seperti setia polemik masalah nyanyian deh, masalah musik, karena masih dicari-cari, padahal hadisnya jelas. La yakunanna min ummati aqwamun, deh kan, pasti kelak akan ada dari umatku aqwamun ya. Aqwamun ku jamak dari kaum, berarti banyak kelompok-kelompok. Yastahillu yang menganggap halal al-hira, kemaluan, zina, wal khamrah, ya, al-hira wal harirah, sutra, wal khamrah, khomer, wal ma'asib, musik. Aja rampak, kenapa ada haram kapi? Kalau menganggap halal berarti asalnya asalnya haram. Tapi karena sudah banyak yang kecanduan, dicari-cari macam-macam pendapat ulama yang membolehkan, justru yang dipakai ya kan, salah nah. Berarti tidak sami'na wa ata'na. Ki nyari pendapat, ki akhir-akhir pendapat yang membolehkan, sama dengan rokok nih. Sore akhirnya pas dalil perasaan, saya kalau tidak merokok, baca kitab, hilang semuanya, tidak konsentrasi. Jadi untuk saya pribadi sunat wahdi, asonat ego. Sudah kecanduan, sulit. Bersedia boleh. Kalau memang amalan bid'ah ini diridhoi oleh Allah, apa? Tidak diridhoi Allah. Kenapa?
Kenapa para kiai dari dulu ratusan tahun mengamalkan tidak ada apa, tidak ada yang protes, kok hanya sekarang yang protes? Jadi dalilnya banyaknya orang. Padahal Nabi telah bersabda yang ke neraka itu banyak kiainya juga. Jumlahnya 72 bagian. Maka Nabi telah menyampaikan setiap 100 tahun lah, dalam rentang waktu 100 tahun ini tidak terpelihara agama, rusak untuk kembali lagi sulit. Nah, setiap hari kita berdalil langsung Quran hadis. Cereng Nabi lah debu bil lantadillu ma tamassaktum bihima, kamu tidak akan tersesat, tidak akan menyimpang, tidak akan salah kalau pedoman Quran hadis. Kalau hadis tidak jelas maknanya, masih kesulitan, baru cari pendapat deh. Itu pun harus dengan niat saya ikut Quran hadis atau ikut wahyu Allah, ikut syariat Allah yang dipahami oleh ulama yang menerangkan itu. Jangan putus syariat kepada Allah, karena kalau murni mengambil pendapat dalam konteks agama berarti ketaatan kita atau itu terputus. Ketaatan kita kepada Allah untuk selalu mengikuti wahyunya terpotong oleh ketaatan kita karena ikut pendapat.